Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kuliah menulis kreatif pertemuan ketiga. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas jenis-jenis buku. Sesuai dengan tugas akhir DKV Unindra, ada banyak jenis media terutama buku yang bisa kita garap. Kalau dilihat dari isinya, buku itu dibagi menjadi buku fiksi dan non-fiksi. Kalau buku fiksi itu khayalan atau imajinasi ya. Bentuknya bisa novel atau cerita pendek. Sementara yang non-fiksi yang harus berdasarkan data, fakta, jenisnya ada buku biografi tentang hidup orang ya, atau buku akademik, buku yang digunakan di dalam perkuliahan, sekolah, buku literatur, buku yang kita gunakan untuk penelitian, buku motivasi biasanya terkait dengan ilmu-ilmu psikologi, ilmu-ilmu sosial dan humaniora, atau buku pendamping seperti modul gitu ya. Nah, itu kalau dilihat dari isinya dibagi dua, fiksi dan non-fiksi. Sementara unsur buku yang fiksi ya terdiri dari beberapa unsur. Ada unsur intrinsik yang unsur intrinsik itu artinya dari dalam buku tersebut, misalnya tema misalnya tema percintaan, tema horor, tema action, ya kayak gitu tema atau genre yang kita sebut ya. Kedua ada plot. Plot itu alur cerita. 3 alur rangkaiannya. 4 proses maju mundur. Ini sebetulnya dari mulai plot, alur dan proses alur ini mirip-mirip ya. Kelima latar atau setting. Jadi latar tempat atau waktu. Ini berhubungan banget. Jadi kalau misalnya waktunya di tahun 45 di zaman perang, mau nggak mau tempatnya juga menyesuaikan, propertinya menyesuaikan. Nah, yang keenam adalah penokohan, watak atau karakter yang kita bangun di dalam cerita tersebut. Ketujuh, kostum tata rias. Ini juga berhubungan dengan latar dan setting. Kalau waktu yang kita ambil itu di tahun 45 atau di zaman perang, tata rias, properti juga mengikuti. Kedelapan, sudut pandang. Sudut pandang itu bisa dari tokoh utama atau dari penonton ya, atau dari naratornya yang bercerita. Kesembilan adalah suasana. Apa yang mau dibangun di dalam cerita tersebut? Apakah ingin membangun suasana haru, sedih, gembira, mencekam, dan lain-lain. Ini kalau dilihat dari isi buku fiksi. Nah, dari sisi unsur intrinsiknya dari luar, buku itu dipengaruhi dari sampelnya, rincian subbab-subbabnya, judul subbab, tema cerita, dan gaya bahasa yang digunakan. Karena buku fiksi ya, buku fiksi bukannya cenderung bebas, tapi kecenderungannya orang bisa berimajinasi, bisa berekspresi lebih leluasa dibanding buku non fiksi. Jadi buku fiksi lebih luas gitu ya. Sementara kalau buku non fiksi yang biasanya kita lakukan gitu di DKV, tugas akhir DKV, ada buku informasi, buku ilustrasi, buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar bisa bentuknya fiksi juga kalau misalnya diambil dari legenda-legenda rakyat gitu. Nah, tapi khusus buku informasi ya kita nggak bisa, atau masuk ke dalam non fiksi nih ya, kita nggak bisa nggak bisa berimajinasi ya, semuanya itu harus berdasarkan hasil riset. Datanya kita ambil juga dari berbagai sumber, literatur, wawancara, maupun observasi. Nah, ini jenis buku yang tadi kita udah bahas ya. Ada buku biografi tentang kehidupan seseorang, tokoh. Buku akademik ya, buku literatur, buku motivasi, dan buku pendamping. Kalau buku bercerita bergambar, itu tentu aja bisa fiksi, bisa non-fiksi. Gimana bentuknya kalau non-fiksi? Misalnya buku cerita bergambar tentang etika dalam pergaulan. Nah, kalau etika dalam pergaulan kan namanya etika, ada ilmunya, ada kasus-kasusnya. Berarti walaupun dia buku cerita bergambar, isinya tidak fiksi gitu. Itu ada tuh mahasiswa yang ngambil kayak begitu.
Buku cerita bergambar di dalamnya harus ada ceritanya, ada tokohnya, ada jalan ceritanya, ada konfliknya. Ya, di unsur teks ilustrasi yang mendukung cerita tersebut, biasanya untuk anak-anak. Bisa nggak sih buku cerita bergambar untuk orang dewasa? Kemungkinannya sangat kecil karena biasanya buku dewasa kategorinya maksudnya ke buku informasi ataupun buku ilustrasi. Buku cerita bergambar pembacanya ya mulai dari anak-anak prasekolah dasar. Jadi seperti yang tadi saya bilang, cerita bergambar ini umumnya buat anak-anak. Sifat dan kebiasaan anak-anak: senang bermain, mencari teman baru, mengamati, bersenda gurau. Di mana aja lingkungan imajinatif anak, rumah, taman ya. Jadi ini setting yang bisa mendukung buku cerita bergambar. Nah, ini contoh buku cerita bergambar yang ditulis oleh Cressida Cowell. Ini yang nulis How to Train Your Dragon nih. Nah, ini dia mengangkat hal-hal ilmiah ke dalam fiksi. Jadi mau cerita bagaimana hewan air ya, tapi dengan cara tokoh-tokohnya adalah fiksi. Jadi gabungan antara fiksi dan non fiksi. Ya, teman-teman yang suka baca buku cerita bergambar bisa punya referensi bagaimana cara menuangkan cerita. Nah, ini contohnya ya, ceritanya Cressida Cowell. Ada buku ilustrasi. Buku ilustrasi harus kuat di ilustrasinya, ya, memberikan kombinasi antara teks dan gambar ilustrasi. Menurut Ruth Lane, ilustrasi, buku bergambar, buku cerita, ada juga yang buku ilustrasi tapi dia buku cerita gitu, ada. Tapi kalau yang di kampus yang di tugas akhir kita harus kuat ilustrasinya. Jadi misalnya ilustrasi tentang makanan pengganti nasi. Nah, itu ada mahasiswa saya tuh begitu tuh. Makanan pengganti nasi, buku ilustrasi mengenai kisah legenda. Jadi bukan dia lebih kuat ke ilustrasi legendanya gitu. Walaupun ada teksnya tapi teksnya itu nggak dominan. Ini apa nih? Buku akademik ya. Nah, buku akademik nih. Nah, kita rata-rata nggak ngerjain ini karena ini lebih susah ya. Buku ilustrasi tapi untuk akademik gitu. Bisa kan? Tapi sekali lagi ini susah karena teksnya atau misalnya ya itu dia ya, harus ilustrasinya detail banget dan nggak boleh salah. Nah, ada juga buku komik ya, teman-teman pasti juga udah tahu ya buku komik apa. Komik itu kumpulan cerita yang disusun melalui panel-panel gambar. Kelebihannya mudah dibaca dibanding buku sastra. Nah, kalau komik biasanya untuk remaja, dewasa, muda masih bisa ya, tergantung isi komiknya apa. Ada juga buku pop-up. Nah, itu buku pop-up abad ke-13. Biarawan Inggris Matthew Paris merancang. Awalnya kayak gini ya, sederhana bukunya. Nah, di sini juga di tugas akhir kita juga ada ya buku pop-up. Buku pop-up tapi biasanya diperuntukkan untuk anak-anak. Nah, ini sejarah singkat buku pop-up. Teman-teman nanti bisa baca sendiri di materinya ya. Tuh, pop-up adalah jenis buku kartu di dalamnya berisi lipatan-lipatan. 3 semester lalu ini masih banyak, tapi sekarang udah mulai berkurang karena kesulitan dalam lipatan-lipatan gitu. Yang saya amati ya. Nah, teknik menyusun buku buat teman-teman yang mau menyusun buku, yang pertama yang harus dipikirin adalah tadi ya temanya udah. Kedua adalah teori mengenai buku, definisi buku informasi, buku ilustrasi, kemudian bagian-bagian buku. Buku itu ada halaman sampul, preliminary, terus halaman punggung, bukan halaman punggung buku. Nah, teman-teman coba cari teorinya untuk dimasukin nanti di bab 3. Di bab 3, jangan sampai lupa. Karena dengan demikian baru kita bisa merancang isi bukunya. Kalau udah tahu bagian-bagiannya, kita tahu gimana cara merancang.
daftar isi, ya. Gitu. Baik teman-teman, itu dulu teknik dasar menyusun buku. Nanti kita lanjut di diskusi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.